Dwi Octavia Norkolil Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan informasi dan teknologi, terutama dalam keamanan informasi. Untuk keamanan informasi ini biasanya digunakan untuk apa? Biasanya keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Berarti keamanan informasi ini biasanya digunakan dalam komputer atau bahkan dalam alat-alat alat-alat elektronik yang lainnya. Untuk keamanan informasi ini bertujuan untuk apa sih? Tujuannya yang pertama yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini biasanya adalah untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Nah, selanjutnya ketersediaan. Ketersediaan ini adalah untuk menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Berarti ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang boleh mewajibkan atau bisa membuka data-data tersebut. Terus integritas. Integritas ini adalah memberikan representasi yang akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Untuk manajemen keamanan informasi di sini yaitu manajemen keamanan informasi ini adalah aktivitas untuk apa? Aktivitas yang menjaga sumber daya informasi agar tetap aman. Berarti manajemen keamanan informasi ini digunakan untuk menjaga atau mengontrol keamanan informasi ya di dalam keamanan data-data. Terus manajemen keberlangsungan bisnis. Apa sih maksudnya? Yaitu sebuah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Berarti pada saat ada bencana dalam yang terjadi dalam perusahaan atau pihak-pihak lain, berarti masih ada keberlangsungan, masih datanya itu keamanan informasinya itu datanya itu masih ada kayak gitu, tetap aman walaupun ada setelah adanya bencana. Terus jenis-jenis ancaman ini itu malicious software atau malware, terdiri dari program-program lengkap yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Berarti ini adalah program-program yang biasanya itu terjadi dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan. Biasanya itu ada beberapa fungsi yang tidak diinginkan oleh pihak atau perusahaan sehingga adanya data-data tersebut menjadi hilang kayak gitu. Terus virus program komputer yang dapat menempelkan salinan dirinya pada program-program komputer. Berarti virus ini biasanya itu dari pembawaan dari aplikasi atau software atau dari situs-situs yang tidak terpercaya. Biasanya itu membuka terus Anda mendownload. Nah, itu ada yang terbawa virus kayak gitu atau data yang tidak diinginkan. Terus worm ini adalah cacing. Tidak dapat mereplikasi dirinya namun dapat menyebarkan salinannya lewat email. Oh, berarti worm ini tidak bisa memperbanyak, tetapi worm ini hanya bisa menyebarkan lewat email. Berarti tidak seperti virus. Terus Trojan horse atau kuda Troya. Tidak dapat mereplika dirinya sendiri namun si pengguna menyebarkan sebagai suatu perangkat.
adware, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Berarti adware ini biasanya di dalam aplikasi. Misal ini kamu di HP atau di laptop, kamu bisa menggunakan aplikasi, tetapi aplikasi itu sering nih muncul nih iklan-iklan yang mengganggu kayak gitu, Pak. Spyware ini mengumpulkan data dari mesin pengguna. Terus adanya risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Terus nih, beberapa risiko yang dapat dimunculkan antara lain yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan. Yang terakhir ini adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Untuk persoalan e-commerce, kartu kredit biasanya sekali pakai. Hal tersebut mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari pengguna internet. Berarti dalam penggunaan kartu kredit dalam aplikasi atau dalam pembayaran itu biasanya dikhawatirkan dalam aplikasi itu biasanya uang atau saldo Anda itu ditarik secara perlahan-lahan. Terus praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Berarti di sini adalah menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Berarti itu praktik aman dalam yang diwajibkan oleh Visa. Berarti seperti ini. Berarti untuk apa? Untuk keamanan. Misalnya kalau kita dalam menggunakan data atau aplikasi, biasanya kan kita meninggalkan nih kayak suatu data dalam pembayaran, misal masih terhubung dalam kartu kredit atau ATM kita, berarti itu sebaiknya itu dikeluarkan dulu atau logout sebelum meninggalkan situs tersebut. Terus manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah mengatur adanya risiko kayak gitu biar tidak terjadinya atau menimbulkan risiko kayak gitu. Terus risiko terdiri atas 4 langkah dalam yaitu mengidentifikasikan aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Berarti ini adalah urut-urutan ya. Kayak gitu. Terus pengendalian setelah misal ada risiko. Nah, pengendalian ini yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Berarti pengendalian ini misal adanya risiko itu terjadi, berarti sudah ada perusahaan itu sudah ada kayak pengendaliannya, misal pengendalian untuk risiko ini, untuk ini dan lainnya. Ada beberapa pengendalian, yaitu yang pertama pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini adalah mengendalikan yang menjadi satu di dalam sistem yang dibuat oleh para penyusun sistem selama siklus penyusunan sistem. Selanjutnya, pengendalian akses. Pengendalian akses ini itu dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terotorisasi adalah sebagai pengendalian akses. Itu. Terus pengendalian kriptografis. Ini adalah data dan informasi yang tersimpan
dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografis, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Selanjutnya itu pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini itu apa ya? Baru ya seperti ini. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota. Ada lagi yaitu pengendalian formal. Nah, pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta penjagaan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Selanjutnya pengendalian informal. Pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Manajemen keberlangsungan bisnis. Apa sih manajemen keberlangsungan bisnis ini? Yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Berarti manajemen keberlangsungan bisnis ini itu adalah digunakan dalam perusahaan untuk apa? Untuk tindakan setelah terjadinya gangguan dalam sistem informasi kayak gitu. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Berarti ini misal kayak dalam ada bencana atau gangguan atau ancaman itu inilah tindakan yang pertama kali jika itu cara mendadak ya. Cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi dan sistem pemadaman api. Yaitu berarti ini cara-caranya agar jika bencana atau ancaman atau gangguan tersebut itu terjadi secara mendadak kayak gitu, tidak diharapkan. Terus rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan ini adalah dokumen kertas, microfilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Berarti ini adalah seperti catatan yang penting sehingga tidak perlu harus dijaga keamanannya kayak gitu. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting harus dilindungi. Misal catatan penting itu kertas, berarti perlindungannya itu bagaimana? Untuk microfilm berarti perlindungannya itu bagaimana dan seterusnya. Berarti sesuai dengan cara catatan penting itu sendiri. Misal perusahaan tersebut atau pihak-pihak tertentu itu menggunakan media apa kayak gitu. Mungkin sekian dari pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.